Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Masudi. Di video ini saya ada proyek. Ini dia. Nah, ada temen dari Jombang ya, kenalan dari internet online. Ya karena saya posting video saya di sini yang Cerit Turbo punya saya sendiri. Saya perbaiki ini normal jadi utuh, kemudian ada orang lihat di YouTube saya, kemudian ternyata dia juga ingin mobilnya yang ini dinormalkan seperti punya saya. Nah, ini dia, jadi video ini saya mau buat ya, mungkin teman-teman yang penasaran juga ingin tahu cara kerja Cerit Turbo ya, silahkan ditonton. Oke, saya mulai dari saya cek dulu kelengkapannya ya si Cerit Turbo ini. Ya, kalau dilihat, yang pertama saya lihat dari sini, ini vakum delconya ya salah ya, ini punyanya G11 biasa vakum delconya. Kalau yang turbo itu lubangnya satu, piringannya satu. Ya bedanya kalau di G11 yang biasa ya geraknya geraknya Adventure ini hanya karena ke vakum, ketarik saja ya. Tapi kalau yang di turbo, ini dia punya saya yang turbo. Nah, ini vakumnya Adventure-nya ini ya, dia gerak, ketarik dan kedorong maju ya, ketarik ketika ke vakum ya, kedorong maju ketika kena bus. Nah, ini bedanya di vakumnya turbo. Kalau nggak dipakai yang aslinya ya takutnya nanti ngelitik karena pengapiannya nggak pas. Ketika kena bus harusnya pengapiannya didekatkan ke 0 ya, sudut 0 derajat atau titik matinya, titik mati atas ya, tapi karena tidak ketarik situ, ke dekat situ ya, jadinya ngelitik dan bahaya untuk mesin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada, seharusnya di sini ada switch sensor tekanannya turbo. Jadi kalau ngebus, lampu yang ada di dashboard hijau itu nanti menyala, tapi sini sudah nggak ada. Kemudian di turbonya, ini dia yang paling penting. Ini saya lihat, sudah saya lihat, ini mereknya RHF3. Kalau yang di turbo Cerit itu RHB32. Nah, perbedaannya ya ini bentuknya ini beda. Dan ini selangnya, wah ini harusnya pakai pipa bagusnya. Nanti saya ganti pakai pipa ini aja, dikembalikan aslinya. Nah, ini kok ini enggak maksimal soalnya nanti kalau aliran udaranya itu. Kemudian selang-selangnya, nah selang-selangnya ini banyak yang enggak kepasang nih ya, jadi selang rapikan nanti PR-nya juga. Terus kemudian saya sebenarnya ngecek ini juga kemarin di ya. Nah ini apa ya, mekanisme untuk membuka barel kedua. Jadi di karbu ini kan ada dua barel, main barel sama secondary. Yang main itu yang pertama yang buka, terus ya kita mainkan gas yang secondary ini. Yang kedua ini akselerinya, artinya kalau tambahan perlu tambahan bensin baru buka. Nah, di yang kedua ini mekanismenya berbeda sedikit dengan yang Cerit G11 biasa ya. Kalau Cerit yang G11 biasa ya, yang non turbo itu dia bukanya ketika ke vakum ya, jadi mobil digas tinggi ya, butuh suplai bensin tambahan, maka yang terjadi di piringan ini ya, piringan plat ini, piringannya ini ketarik ke vakum dan barel kedua membuka ya. Tapi beda yang dengan turbo. Kalau turbo ya, ketika digas tinggi itu bukan aja yang terjadi, bukan vakum tapi malah kena bus, ada tekanan ya, maka jadi ini bukanya mekanismenya beda, bukan karena ke vakum tapi karena kedorong tekanan turbo ya. Nanti bentuknya sudah akan perhatikan Cerit G11 biasa dengan yang turbo bentuknya pasti beda. Nah, jadi nggak bisa karbunya juga ya, karbunya Cerit Turbo dipasang di G11 biasa, kalau nggak ngerubah ini nggak akan bisa buka gitu. Nanti ini perbaiki ini. Kemudian ada lagi, oke, di sini ya, di bawah sini harusnya ada relay pompa relaynya ya, bensin ya.
relay pompanya bensin. Tapi ini posisi tidak ada, sudah ditutup, hilang. Dan saya cek ya, ternyata sini sudah dilangsung. Jadi ketika dikontak, ini dikontak, bensinnya langsung naik ya. Saya coba, ini kedengaran suara pompanya. Ini saya kontak, ya nggak begitu kedengaran, tapi ada suara tit gitu, jadi kayak pompanya gerak ketika dikontak, padahal seharusnya nggak demikian ya. Ya, ini punya saya, mobil saya, dan ini kelihatan itu. Nah, bentuknya relay pump itu seperti ini. Tadi sambung kabelnya sudah ditutup ya, yang tadi mobil merah. Ini masih ada, masih berfungsi. Nah, ini relay pump, cara kerjanya ya, jadi mungkin ini yang apa ya, salah beranggapan, mungkin ada teknisi atau montir-montir lain salah anggapan relay pumpnya rusak ya, padahal nggak rusak. Memang cara kerjanya mungkin yang barangkali ya belum paham ya, dicopot, karena setahu saya jarang rusak gitu ya. Jadi cara kerjanya relay pump ini hanya berfungsi saat di start. Jadi kalau dikontak ini kontak ini ya, ini memang nggak akan hidup pompa bensinnya ya. Jadi ketika di start baru pompa bensinnya gerak nih, ketika dimatikan pompa bensinnya mati ya. Jadi ini hanya posisi on, ini nggak akan hidup. Maka dikiranya, kadang dikira wah ini rusak nih, pompa bensinnya nggak naik ya, nggak begitu ya. Hai, kemungkinan buruk. Nah, ini ada rembesan di bawahnya, ini banyak oli di bawah. Dan kalau saya lihat, perhatikan nah ini di bagian kompresor housingnya, nih bawahnya nih banyak sekali oli ya. Takutnya ini kemungkinan ya, paling parah ini harus ganti turbo, karena mungkin oblak turbonya ini, jadi sudah bocor, rembes olinya keluar lewat sisi kompresor. Nah, ini kalau terus ya dipakai mungkin masih bisa ngebus, tapi akan berasap, nanti muncul asap di knalpot, karena ya udara yang terdorong masuk ini kadang kecampur sama oli keluar dari sisi kompresor. Nanti saya cek, kita buka aja. Saya lepasi selang-selangnya, saya cek di bagian turbonya ya, ini bertanda buruk ya. Di turbonya ada sisi kompresornya, ini ada olinya ya, bisa jadi ini udah oblak dan oli rembes masuk sini, atau mungkin hanya ya oli yang masuk dari uap ya. Harus dibuka lagi dulu ini sisi kompresor, nanti akan kelihatan penyebabnya oli dari mana. Oke, saya kira ini RHF 3, tapi ternyata saya cek lagi, saya lepas ini terlihat RHB 32. Jadi ini punyanya RHB 32 punya Holden Gemini, bukan punya Ceret. Sama seperti yang dipasang di mobil saya juga RHB 32 punya Holden Gemini. Bedanya cuma di sini. Sama kok anehnya ini masih pakai housingnya RHB 32 Ceret yang exhaustnya. Oke, sudah saya lepas untuk bagian apa ya, nempel ke knalpot ini di kanisternya, dan saya menemukan ini ada kesalahan di pemasangan turbonya ya. Di sini ya ada gap, nah jadi harusnya ini rapet ya. Kalau ada gap ini nanti ya turbonya nggak akan berputar maksimal, karena tekanan gas buang di sini harusnya untuk muter turbin, ini turbinnya ya. Tapi karena ini lubang ya, jadi sebagian gas akan keluar dari sini dan nggak akan bisa muter
turbin dengan maksimal. Nah, beruntung turbinnya ini masih bagus, nggak oblak. Dan ya kurang tahu nih ada bekas kebakar oli atau banyak sekali. Untuk sisi turbin masih bagus. Nah, ini saya mau bongkar di sisi kompresor. Cuma ya ini ada yang ketika saya copot ini kanister ini ada yang kurang. Harusnya di sini ada baut untuk dudukannya kanister ini nggak ada bautnya, nggak dipasang. Dan di sini harusnya ada dudukannya lagi nempel di engine mounting ini, tapi dudukannya sudah nggak ada dan nggak ada bautnya. Nah, maka nanti ini kalah ini ya, memang pun ini nggak akan kuat, kegoyang-goyang sama ya mesin gerak maju mundur, makanya ini bengkong. Jadi harus cari dudukan lagi, ini harus dibuat kuat, kanisternya duduk sendiri jadi nggak gantung di turbonya, gantung di sini turbo sini. Kalau gantung di turbonya ini takutnya kalah, nanti bocor lagi. Oke, bagian turbo sudah terlepas nih, dan saya cek dari exhaust tadi ya sudah, ini masih bagus, sudah dicek tadi, nggak goyang, nggak oblak nih, dan tidak ada tanda rembes oli. Kemudian di sisi kompresor ya saya kira ternyata bukan ya, saya kira ini rusak di sisi inletnya, karena di sini ada oli ya dari lubang sini. Ini ternyata, kemudian sini basah oli ya, tapi ternyata karena lubang kembali ini yang retur kembali ke starter oli ya, ini cuma dipasang baut satu, jadi kelihatan sini banyak oli ya, banyak oli di bagian bawahnya turbo. Yang curiga saya pertama karena sisi kompresor ini sealnya sudah rusak, tapi ternyata sisi kompresor dari sini kelihatan masih kering dan tidak ada basah oli, jadi kemungkinan ini masih bagus, turbonya masih bisa dipakai lagi. Ini ada yang aneh juga, entah kenapa ini kok diganjel baut nih ya, ini diganjel baut, jadi ini lebih kedorong ya, lebih kedorong ke belakang ya. Kalau setahu saya kalau ini didorong lebih ke dalam atau mendekati ini ya, jadinya tekanannya ini agak melemah, tekanan bus ini nanti akan melemah, jadi turbonya nggak bisa ngebus maksimal ya, harus dilepas, nggak perlu pakai ini ya, pengganjel ini nggak perlu diganjel baut, ini harus langsung ini nempel ke housingnya kompresor untuk wastegate nya nih ya, maksudnya ya wastegate ini tekanannya akan lemah kalau dibuat mendekati aktuatornya, ini mendekati lengannya. Oke, ini saya buka sisi kompresor, ternyata bener ini enggak basah oli di bagian bawahnya, jadi kompresornya masih bagus juga, sisi kompresor sealnya masih berfungsi dengan baik dan ini enggak oblak. Cuma ini kayaknya sudah balancingnya sudah enggak pas, karena mungkin sudah pernah dibuka, mungkin ganti repair kit atau gimana nih ya ceritanya, jadi sudah pernah dilepas ya. Moga aja balance masih stabil, jadi kalau dipakai masih awet. Ini soalnya kalau turbo ini enggak balance ya, nanti ya lama-lama rusak lagi ini asnya. Oke, sekian dulu di video pertama ini, saya hanya bongkar dan mencari tahu apa yang harus disiapkan, harus diganti, dan untuk perbaikan akan saya mulai di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk update video selanjutnya.